Kembali lagi bersama QT seperti biasa membahas perdagangan IHSG khususnya kemarin tanggal 16 Agustus 2021. Melihat komposit kita kita melihat ke daily chart dulu. Melemah ke level 6087 minus 0,8%. Pembahasan kemarin kita udah plotting jaga-jaga kalau misalnya emang ini SHS, tapi belum jadi selama dia belum break ke bawah 6042. Ya kita lihat aja respon market besok seperti apa. Kalau misalnya kita ngelihat dari pasar regional, Asia Pasifik hari ini cenderung merah dikarenakan investor masih meresapi hasil data dari ekonomi Cina dan juga kasus terbaru dari COVID outbreak yang kemungkinan akan mendelay recovery ekonomi dunia gitu. Ya mungkin karena itu juga si IHSG ini juga ikut tertekan, tapi ya gimana ya, ya semoga dia nggak bisa break ke bawah neckline 642 aja sih, yang itu saya khawatirkan. Kalau misalnya emang break, kemungkinan support terdekatnya ada di lower si right shoulders, kemungkinan yaitu di level 5885. Atau walaupun kan di sini juga ada ya beberapa struktur-struktur kecil di contoh di 5950 dan terusnya di sini di 5913 ya, support yang nggak begitu penting, tapi ya gimana ya, ya kita lihat aja kayak gimana. Kalau misalnya masih negatif juga besok opening dan breakdown ke bawah 642 which is itu neckline, ya itu yang repot. Lanjut kita bahas ke persaham aja ya. Adro akhirnya dia nyampe ke target awal kita 14.000 sorry 1.400. Kalau misalnya emang pullback, kemungkinan support terdekatnya itu ada di struktur atau support di tanggal 6 kemarin, yaitu di level 1300-an sekitar situ. Akra masih cenderung stabil di atas fraktal. Ya, semoga dia masih bisa lanjut. Nggak ada yang mesti di update. AMRT kayak candle-nya bisa dibilang pin bar, breakdown time frame lebih kecil, belum ada aksi harga yang begitu bagus. Ngerinya tuh sebenarnya gini, biasa S H ini bener-bener S gak di 1450. Soalnya kan sinarionya itu kan dia tes taruh 1450 bla bla bla, terusnya dia breakdown ke bawah 1345. Ya nggak tahu, cuman kita apa ya, wait and see dulu lah intinya buat HMRT ini, soalnya belum begitu stabil juga ngelihat dari harganya menurut opini saya pribadi. Asa ya pullback kayaknya masih aman, cut loss di 2350 nggak ada yang mesti diupdate. Bank juga masih aman, cut loss di 3200. BBCA dia break high 31800, kemungkinan target selanjutnya di 33100. BBKP berapa video yang lalu kita udah gambar penen kan ya,
Nggak tahu apakah dia bisa break high atau enggak ke atas 660. Secara keseluruhan sih sampai saat ini ya masih bisa dibilang bullish lah. BBNI masih sama seperti pembahasan kemarin, tunggu sampai break ke atas break ke atas break ke atas 5150. Ini hitungannya belum break walaupun ini cuma ada wick kecil, nggak penting. Jadi kita tunggu hourly candle ada nggak yang bisa ditutup di atas neckline 5150. Jadi ya bisa dipantau lah buat besok di tanggal 18. Oke, BBYB ya hampir tembus ke bawah 1530 which is batas cut loss kita. Ikut tergerus sama si IHSG kemarin. Terus BJTM kalau misalnya udah ada yang punya mungkin bisa pasang cut loss di 685. Walaupun saya pribadi nggak begitu suka sama struktur harganya. Yang penting dia udah di atas si buaya-buaya ini. Ya mudah-mudahan segera rebound lah untuk si BJTM. Terus Mandiri bisa dipantau kalau misalnya dia berhasil break ke atas 6100 saja. Boga lewat aja lah, nggak penting. Bola juga nggak penting. BRPT mana tuh, breakout point 11.05 tapi belum berhasil menembus. Terusnya sekarang melihat dari aksi harganya lagi juga belum ada apa-apa. Ngerinya dia itu tembus ke bawah 10.30 yang bisa kemungkinan dibilang neckline lagi. Ini kan SAS. Terus apa lagi ya, walaupun neckline-nya juga nggak begitu sejajar. Mana tuh, inilah ya. Kalau misalnya sudah ada yang punya barang bisa pasang trailing profit atau trailing stop di 10.30 lah intinya. Ini 15 menit di hourly juga ya kayaknya udah hampir sama lah. Itu untuk si Barito. Campina lewat DMMX kayaknya juga masih lanjut. IDPR IPCC lewat TMG. Entry point pertama kita di 15.150. Nah, di sini juga ada entry point kita di 17.175. Itu breakout point. Cut loss-nya untuk atau trailing stop di sekarang itu ada di 16.275. Jadi kalau misalnya ada yang beli di sekitaran ini dengan cut loss di sini bisa update trailing profit ke 16.275. Dan juga kalau misalnya ada yang beli di sekitaran sini di 17 di berapa nih ya, 17.750 masih boleh di hold. Cut loss-nya itu masih di 16.275. Kota kita kan juga kemarin udah plotting ini. Break ke atas 189, cut loss 181. Ya masih boleh di hold.
Laba lewat, MAPI juga ya belum ada apa-apa. Kita plotting kalau nggak salah kan breakout pointnya di sini 715, tapi belum juga keseret sama IHSG. Mari biasa aja, nggak ada apa-apa. Target berikutnya ya di 615 lah, atau extension 361 yang udah punya barang dari harga 414 ya apa-apa di hold aja dulu kayaknya. Untuk trailing profitnya juga belum penting untuk digeser. MCAS oke, masih terus lanjut. Mulia piercing candle hari Senin kemarin, time frame lebih kecil juga belum ada yang enak aksi harganya, atau dia bisa break ke atas 1425. Cut loss di sini. Ya bisa dipantau aja lah. Tapi kan kalau kita nggak salah kan entry pointnya di 1085, 1050. Kalau misalnya udah ada yang punya barang di sekitaran sini, kayaknya ya update trailing profit juga nggak begitu penting sih di 1365 gitu. Lanjut aja deh, yang penting cuan. NFCX lewat PTBA masih boleh di hold, cut loss di 2180. PTSN oke, nyampe ke target awal kita di 338 terus aja dibantai dan tes lagi yang namanya neckline 300. Seharusnya sih kayaknya udah kabur ya kalau udah nyentuh 338 ini. Lanjut aja deh. Sido nggak ada yang penting. TFAS juga, Telkom kayak gimana, masih lanjut, masih berada di atas neckline 3270, nggak ada update yang penting. Untuk resisten terdekat masih ada di target awal kita di area 3420-an. Oke, itu dulu deh pembahasan kita hari ini. Semoga ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.